weeks, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelajahi rumah bersejarah, yaitu rumah Yellow Kisau. Perkenalkan, nama saya Renka Rizdiani. Nama saya Destia Rizdiani. Nama saya Arman Alfari. Nama saya Chelsea. Nama saya Alfari Ramadan. Nama saya Louis Kurniawan. Ikuti keseruan kita yuk. Oke guys, kita akan memasuki rumah bersejarah. Ayo. Nah teman-teman, ini adalah rumah yang sangat bersejarah di Rengas Dengklok. Rumah ini menjadi saksi peristiwa penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, yaitu rumah di Jau Kisyong, di mana rumah ini dulu pernah disinggahi oleh Soekarno dan Bung Hatta. Disinilah peristiwa pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini menjadi salah satu momen kunci yang mempercepat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Rumah ini dulunya milik keluarga di Jau Kisyong, seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang tinggal di sini pada masa itu. Halo teman-teman, ini adalah tempat tidur Pak Soekarno saat persembunyian. Itu tempat tidur yang digunakan oleh Soekarno saat menginap di sini. Ada juga meja tempat mereka berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Di dinding-dindingnya juga ada tulisan penjelasan yang merinci urutan peristiwa yang terjadi. Membacanya membuat saya semakin menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Mereka bekerja keras, berdiskusi dengan sungguh-sungguh, hanya demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kamar tempat Bung Hatta tinggal dan beristirahat saat dibawa ke Rengas Dengklok. Kamar ini ada di dalam rumah milik Bapak di Jau Kisyong, pemilik rumah yang dengan sukarela menyediakan tempat tinggal dan keamanan untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Disinilah di ruangan yang sederhana ini pemikiran-pemikiran besar yang akan menentukan masa depan seluruh rakyat Indonesia disusun, dibahas, dan akhirnya dibulatkan menjadi satu tekad yang kuat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Teman-teman, kita akan mewawancarai pengurus rumah bersejarah ini. Nah, di sini kita akan bertanya mengenai rumah tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang masih asli 100% dari tahun 1945? Menurut si ibu, semuanya masih asli, dari atapnya yang bilik dan dindingnya yang masih kayu sampai dengan tiangnya, kecuali lantai yang di kamar Bung Hatta yang sudah dicetak ulang mirip seperti aslinya dikarenakan sudah rusak. Pertanyaan kedua, kenapa rumah ini bisa dipilih untuk peristirahatan dan persembunyian Bung Karno dan Bung Hatta? Menurut si ibu, pada masa itu, daerah ini masih berupa kawasan yang sepi, leuweung dan hutan. Di antara sekelilingnya, hanya rumah milik Bapak di Jau Kisyong inilah yang berukuran besar, sehingga mampu menampung dan memberikan tempat yang layak untuk Bung Karno, Bung Hatta, serta para pemuda yang ikut mengawal dan menemani mereka. Sebelum dijemput kembali ke Jakarta, Bung Karno sempat mengetik teks proklamasi di Rengas Dengklok, yang akhirnya Bung Karno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur dijemput oleh Kunto dan Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Bung Hatta untuk membacakan teks proklamasi. Kemudian pada malam 16 Agustus rombongan itu tiba di Jakarta. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan teks proklamasi dikumandangkan. Tempat ini adalah saksi kunci kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tugu kebulatan tekad. Tugu ini dibangun bekas markas peta, pembela tanah air. Disinilah pada 16 Agustus 1945 para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan. Dan puncaknya ada simbol kepalan tangan yang melambangkan tekad bulat rakyat untuk merdeka.
Di sekelilingnya juga terdapat relief yang menceritakan kronologi peristiwa bersejarah tersebut, mulai dari penculikan hingga persiapan naskah proklamasi. Tugu ini bukan cuma beton biasa, ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan kita diraih dengan keberanian dan persatuan. Nah teman-teman, tadi cerita sejarah tentang persembunyian Soekarno. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.